puji Dewata, lunase sadosami, dalam bodro ami. Puji ma Dewata, nani ay nadong puji Dewata. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan atas waktu ini. Sebentar lagi kami akan belajar akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup untuk mempelajari dan memahami akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita dapat bersama-sama di dalam renungan pagi kita pada hari ini, yaitu yang diambil dari Roma pasal 8 ayat ke-37. Demikian bunyinya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di dalam bahasa Bataknya, alai aduldo hamonangata disaluhutnai hinor honni nama kaholongi hita. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid Kristus, kita bukan hanya bisa menjadi seorang pemenang, melainkan lebih dari itu, kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang. Dari janji firman Tuhan tersebut dapat muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut. Mengapa ada kata lebih? Apakah kelebihan kita sebagai seorang pemenang dibandingkan dengan pemenang lainnya? Terus menang atas apa? Dan menang sebagai apa? Dalam konteks ayat tersebut, kita dapat lihat di ayat 39 bahwa tujuan kemenangan kita adalah tetap melekat dalam kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah adalah kasih, dan kasih Allah dinyatakan dalam Kristus. Tidak boleh ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Allah, karena hidup di luar Allah berarti kebinasaan kekal. Iblis selalu beredar mencari mangsa untuk ditelannya. Dengan segala tipu daya, iblis akan berusaha untuk menjauhkan kita dari kasih Allah. Salah satu contoh apabila hidup seseorang terpisah dari kasih Allah. Yang pertama adalah hidupnya hancur. Yang kedua, tidak ada lagi damai sejahtera. Yang ketiga, hatinya kosong. Yang keempat, doanya tidak didengar lagi oleh Tuhan. Yang kelima, hidupnya jauh lebih buruk dari semula. Karena itu kita harus berjaga-jaga, waspada, dan menang dalam mengatasi semua usaha licik iblis itu. Bukan hanya menjadi pemenang, kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Mengapa Tuhan menjanjikan bahwa kita lebih dari seorang pemenang? Ada 3 hal yang dapat kita pelajari saat ini. Yang pertama adalah area peperangan yang tidak tampak. Poin yang kedua adalah menang atas segala siasat iblis. Yang ketiga adalah ada jaminan kemenangan yang luar biasa. Poin yang pertama, area peperangan yang tidak tampak. Kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang karena area peperangan kita bukan hanya menghadapi apa yang tampak mata, melainkan lebih dari itu. Kita juga menghadapi area peperangan yang tak tampak oleh mata secara jasmani, suatu area peperangan spiritual. Dan justru inilah kelebihan kita sebagai seorang pemenang. Sebagai umat Tuhan, kemenangan kita lebih daripada kemenangan seorang olahragawan ataupun seorang pahlawan. Di hadapan Tuhan, kita lebih daripada seorang pemenang jasmani tersebut. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan seorang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota atau wilayah. Inilah orang yang lebih dari pemenang. Di saat kita menang atas emosi kita
dan kita memutuskan untuk tetap bersabar menghadapi masalah di depan kita, maka itulah yang disebut lebih dari pemenang. Di saat kita menang atas tipuan iblis, menang untuk bisa menguasai diri kita, menahan diri kita untuk tidak jatuh lagi dalam kubangan dosa yang sama, itulah yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang karena kita menang atas hal-hal yang tak kelihatan. Karena hal-hal yang kelihatan itu bersifat sementara, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Dengan demikian, maka area peperangan yang tak kelihatan itu memiliki nilai lebih dibandingkan area peperangan yang kelihatan. Poin yang kedua, menang atas segala siasat iblis. Dalam suatu peperangan, apabila semua siasat dan strategi dari pihak musuh telah terungkap, maka dapat dipastikan bahwa musuh tersebut akan dapat dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Musuh tidak mungkin lagi menang karena segala rencana dan strateginya telah terbongkar. Lalu bagaimana dengan peperangan rohani yang kita hadapi? Tuhan juga telah menjanjikan kita menjadi lebih dari pemenang. Karena dalam peperangan rohani yang kita hadapi, ada bantuan ilahi yang luar biasa. Firman Tuhan dengan jelas membeberkan semua cara kerja iblis, sehingga kita bisa waspada. Tidak ada lagi siasat iblis yang tinggal tersembunyi, karena Tuhan telah memberikan firman-Nya secara lengkap kepada kita. Segala tipuan, maksud, karakter, dan trik-trik yang dilakukan iblis sepanjang zaman, baik dari dulu, saat ini, hingga masa mendatang, telah diungkapkan semua oleh Tuhan melalui firman-Nya. Luar biasa. Oleh sebab itu, seharusnya kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang, karena firman Tuhan memberikan kunci-kunci kemenangan itu kepada kita. Poin yang ketiga, ada jaminan kemenangan yang luar biasa. Setiap kali di saat Tuhan mengizinkan kita menghadapi suatu perkara, maka sebenarnya saat itu juga jaminan kemenangan telah diberikan. Kemenangan itu bukan lagi sekedar sebagai suatu kemungkinan, melainkan suatu kepastian, karena di dalam Tuhan ada jaminan kemenangan itu. Karena itu janji lebih dari pemenang diawali dengan ayat yang mengingatkan kita untuk berada di pihak yang sama dengan Tuhan, karena disitulah jaminan itu berlaku. Tuhan telah menang atas musuh yang paling akhir, yaitu maut, dan segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Kemenangan itu diberikan kepada kita, sehingga kita juga bisa lebih dari pemenang. Karena di dalam Kristus, kita akan dibawa di dalam jalan kemenangannya. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin hafal dengan lagu ini yang berjudul Lebih dari Pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita malu jika kita menyanyikan lagu lebih dari pemenang, tetapi kita masih hidup dalam dosa dan percintaan dunia. Bukan lagu atau liriknya yang salah, tetapi jika kita menyanyi tanpa mengerti kebenaran yang terkandung dalam liriknya, lambat laun kita akan menjadi orang-orang yang munafik, yang bisa menyanyi dengan meriah, tetapi kelakuan hidup kita adalah nol besar.
Bagaimana kita bisa mengaku lebih dari pemenang, tetapi dalam hidup kita, kita masih kalah oleh dosa dan dunia? Mari saudara, kita miliki persekutuan yang indah di dalam firman Tuhan, karena disitulah terletak kunci-kunci kemenangan. Iblis adalah musuh yang sudah kalah dan pasti dikalahkan untuk selamanya. Akhir kata, bersama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita jika kita ada di pihak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Yesus mengasihi yang diberi mandok Tuhan, yang balik mit dia, tentunan amanah. Yesus Tuhanku, Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sesa madusanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangucunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.